Puncak arus mudik Lebaran berlanjut hari ini. Kami akan ajak Anda memantau langsung kondisinya di 4 titik. Kita ini akan ke Teatrika terlebih dahulu di Jatingaleh, Jawa Tengah. Ini sejak pagi macet di sana. Bagaimana dengan siang ini, Tea? Ya, Nabil, kepadatan ini masih terjadi di tol Jatingaleh Krapiak hingga menuju ke tol Serondol Jatingaleh, terutama kepadatan ini dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang, Solo, Yogyakarta hingga Demak. Kalau kami lihat dari peta, ini jarak kepadatan kendaraan sudah mencapai sekitar 12 km dan kalau saya bisa gambarkan saat ini kondisinya kendaraan hanya bisa melaju di kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan tidak bisa lebih dari itu karena saking padatnya kendaraan yang berada di tol Jatingaleh Krapiak ini. Dan saat ini lajur yang dibuka ini baru lajur dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang, Solo, Yogyakarta, melainkan dari lajur sebaliknya dari arah Solo, Yogyakarta menuju ke arah Jakarta ini belum terlihat ada kendaraan yang melintas di lajur tersebut. Dan untuk mengurai kemacetan yang ada di wilayah Jawa Tengah, ini Polda Jawa Tengah sebelumnya sudah melakukan one way lokal, yang mana one way lokal itu dilakukan dari tol Kalikangkung kilometer 414 hingga menuju tol Bawen. Kemarin yang dilakukan pada pagi hari hingga hari ini, dan pada pagi hari ini Polda Jawa Tengah juga memberlakukan ataupun memperpanjang one way lokal yang sebelumnya hanya sampai di tol Bawen saja, namun saat ini sudah diperpanjang hingga menuju ke tol Salatiga. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan terutama yang ada di tol Jatingaleh Krapiak karena saat ini volume kendaraan ataupun jumlah kendaraan yang melintas dari arah tol Kalikangkung ini sudah mencapai 3.000 per jamnya, sehingga hal itu dilakukan oleh Polda Jawa Tengah untuk mengurai ataupun memecah kemacetan dan juga kepadatan kendaraan yang terutama dari arah Jakarta menuju ke arah Solo. Kalau kami lihat dari sejak kemarin ini kepadatan terjadi juga di tol Jatingaleh Krapiak menuju ke arah Solo maupun di arteri juga terjadi kepadatan, dan kami melihat sejak tadi ini banyak sekali kendaraan bahkan yang memutar balik tidak masuk ke dalam tol karena melihat kepadatan yang ada di tol Jatingaleh Krapiak ini. Dan ini juga pesan ya ataupun informasi untuk masyarakat ataupun pemudik untuk terus mengupdate informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah agar mengetahui terkait dengan update informasi dari rekayasa lalu lintas yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sementara ini laporan dari kami, Nabil kembali ke studio. Baik, terima kasih Teatrika Putri atas informasinya. Nah, sekarang kita bergeser ke jalur arteri Cirebon yang sejak kemarin ini ramai pemudik. Ada Raditya Domas di Simpang Pleret. Rama, apakah pemudik ini masih seramai kemarin? Iya Nabil, kalau di arteri Pantura Cirebon tepat di titik kami laporkan saat ini kondisinya masih ramai, tapi dominasinya masih tetap adalah pemudik motor yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, lalu arteri Pantura Cirebon. Data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyebutkan per siang ini saja sudah ada total 66.000 kendaraan pemudik motor khususnya yang mendominasi jalur di arteri Pantura Cirebon. Memang kalau kita melihat data jika dibandingkan kemarin ini sedikit menurun 30%, tapi H-2 Lebaran ini masih menjadi puncak arus mudik di arteri Pantura Cirebon. Dominasinya adalah kendaraan berplat B, pemudik motor berplat B yang membawa barang bawaan banyak beserta sanak familinya yang menuju ke arah Jawa Tengah, baik itu Tegal, Brebes, Semarang, dan sekitarnya. Akhirnya dari pihak kepolisian, walaupun memang angkanya sedikit menurun, mengurai kepadatan khususnya ada di Simpang Pleret di sini kami melaporkan, ini dengan menutup rekayasa atau menggunakan rekayasa lalu lintas, menutup persimpangan Pleret hanya menggunakan dua arah, yaitu arah dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta dan Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah. Yang untuk ke daerah kota Cirebon ini ditutup aksesnya karena akan menjadi atau menimbulkan kepadatan khususnya di Simpang Pleret. Dan dari pihak kepolisian juga mengimbau kepada Anda, para pemudik yang hendak melalui jalur Pantura khususnya di Cirebon, ini harus menguasai beberapa titik-titik yang diduga akan menjadi titik kepadatan seperti misalnya dari kawasan Plumbon, lalu Simpang Palimanan, Simpang Pleret, Arteri Weru sampai Kangraksan. Ini adalah titik-titik yang nantinya akan menjadi titik kepadatan khususnya malam hari karena kebanyakan pemudik motor ini melalui jalur Pantura itu pada malam hari. Sementara yang juga perlu diketahui bahwa di Cirebon, jadi bagi Anda yang ingin melalui Pantura Cirebon tidak perlu khawatir karena banyak sekali warung dadakan yang sudah dibuat oleh warga sekitar untuk bisa mewadahi Anda ketika melalui jalur Pantura Cirebon. Sementara demikian Nabil dari kawasan Pantura Cirebon. Kembali ke Nabil. Iya, baik, terima kasih Rama. Terlihat memang masih ramai dan ini sejak pagi tadi ini antrian kendaraan juga mengular di gerbang tol Cikatama. Kita tanyakan ke Agisa Febila pantauannya siang ini. Agisa, pagi ini padat merayap. Siang ini bagaimana?
Ya Nabil, kondisinya sudah jauh berbeda siang hari ini. Jika pagi tadi di gerbang tol Cikampek Utama sempat terjadi antrian yang cukup panjang dan cukup padat lalu lintasnya. Tetapi siang ini kami pantau memang tidak lagi terjadi antrean kendaraan yang panjang ataupun hingga ke ruas tol Jakarta Cikampek. Namun ternyata kalau kami pantau siang ini antrian ataupun kemacetan dari kendaraan yang datang dari arah Jakarta ini justru terjadi di kilometer 47 hingga ke kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Memang karena hari ini juga masih diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025 sehingga kepadatan dari kendaraan yang datang dari arah Jakarta ini masih terus terjadi. Sehingga dari pihak Jasa Marga dan Korlantas ini juga membuka kembali lajur untuk kontraflow yang tadinya dibuka hanya satu lajur, sekarang dibuka menjadi 2 lajur. Selain itu juga Jasa Marga tadi pada pukul 10 siang melihat lonjakan pemudik yang datang dari arah Jakarta membuka kembali pintu tambahan untuk ke arah kontraflow di mana dibuka di kilometer 55 untuk menuju ke kilometer 70 atau Cikampek Utama. Nah, memang untuk presentase ataupun kenaikan dari lonjakan kendaraan ini sudah naik 100% di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah tol Trans Jawa. Dalam hari ini saja, sejak malam hingga pagi hari tadi sudah ada setidaknya 80.000 lebih kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Selain itu juga gardu tol ini telah disiapkan jika memang nanti terjadi antrean yang panjang. Pihak dari Jasa Marga ini akan terus menambah gardu tol, maksimal ada 33 gardu tol yang disiagakan, dan jika memang belum menampung juga para kendaraan, nantinya petugas gardu tol ini akan melakukan mobile untuk para kendaraan ini melakukan tap-in atau transaksi menuju ke arah Trans Jawa. Nah, untuk himbauan juga kepada para pengguna one way nantinya untuk mengatur laju kecepatannya karena kondisi jalan dan cuaca ini yang kurang baik sehingga tetap melaju pada kecepatan yang sudah diatur. Sementara demikian, Nabil, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Agisa Febila. Tampaknya di jalur utara ini semuanya padat, dan bagaimana dengan di jalur selatan? Ini sejak Jumat malam hingga pagi tadi jalur Nagrek arah Tasikmalaya juga macet. Nah, kita tanya Rido Yahya di jalur selatan. Rido, apakah antrean kendaraan ini masih terjadi di sana? Ya, sempat terjadi kepadatan, Nabil dan juga saudara, khususnya di tempat saya melaporkan, ini di persimpangan Cileunyi. Ini karena memang arus atau juga jumlah volume kendaraan ini meningkat cukup drastis. Karena ini yang arah dari Bandung yang menuju ke arah Tasik maupun Garut, ini jumlahnya cukup drastis, dan akibat kepadatan yang ada di sini ini dikarenakan banyaknya persimpangan serta juga lalu lalang atau juga aktivitas dari warga lokal itu yang menyebabkan adanya kepadatan. Nah, berbeda dengan di jalur Nagrek atau sekitar 20 km dari tempat saya melaporkan, di mana sempat terjadi kepadatan maupun kemacetan yang cukup panjang yang ada di jalur Nagrek. Ini dikarenakan memang adanya penyempitan jalan. Oleh karena itu, dari Satlantas Polres Bandung melakukan rekayasa lalu lintas seperti diberlakukannya kontraflow, kemudian juga diberlakukannya buka tutup jalur, karena memang di jalur Nagrek ada beberapa titik-titik yang menjadi rawan kepadatan, yakni adanya persimpangan kereta, kemudian juga banyaknya spot-spot yang menjual oleh-oleh. Ini kadang dimanfaatkan untuk para pemudik untuk membeli oleh-oleh, namun parkir kendaraannya ada di bahu jalan, ini yang mengakibatkan adanya kepadatan. Namun untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini tentunya situasional, mengikuti atau juga melihat perkembangan apakah nantinya terjadi kepadatan atau tidak. Jika memang terjadi kepadatan dan juga kemacetan panjang, ini akan diberlakukan. Kalau tadi pagi memang sempat terjadi 5 km, namun untuk siang ini makin terurai kepadatan yang ada di jalur Nagrek. Saya tidak hanya mengecek di jalur Nagrek, melainkan juga saya tadi sempat melihat di gerbang tol Cileunyi yang mengarah ke arah Garut dan juga Tasikmalaya, di mana di gerbang tol Cileunyi ini bisa dibilang ramai lancar, meskipun memang puncak dari arus mudik ini sudah terlewat khususnya di gerbang tol Cileunyi. Namun dari pihak Jasa Marga tetap mengantisipasi, yakni dengan cara membuka gardu tol ini sebanyak 12 gardu tol tentunya untuk melancarkan kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Cileunyi. Sementara untuk di jalur Nagrek, kalau berdasarkan dari data yang saya dapatkan dari Jasa Marga, kurang lebih sampai siang ini ada sekitar 40.000 kendaraan yang mengarah ke jalur Nagrek. Ini memang sesuai prediksi. Kalau di jalur arteri Nagrek ini, puncak dari arus mudik akan terjadi 2 hari, yakni pada hari kemarin pada tanggal 28, serta hari ini pada tanggal 29. Untuk itu diimbau khususnya bagi para pemudik yang melakukan perjalanan mudik di siang hari untuk tetap berhati-hati jika lelah, istirahat di pos-pos yang sudah tersedia. Dan informasi lainnya, Nabil dan juga saudara, di mana jalur kereta selatan atau jalur kereta di arah selatan
tepatnya di arah Ciamis dan juga Manonjaya, ini terjadi longsor akibat terjadinya hujan deras. Akibatnya dari daerah operasional 2, ini ribuan penumpang dialihkan untuk melakukan perjalanan melalui jalur utara. Dan juga diimbau untuk para pemudik khususnya yang melewati gerbang tol Cileunyi. Tadi kepolisian juga mengatakan bahwa salah satu penyebab di gerbang tol Cileunyi adalah kurangnya saldo e-tol. Itulah kenapa harus dipersiapkan saldo e-tol agar cukup dan tidak mempengaruhi perjalanan untuk keluar gerbang tol Cileunyi. Sementara itu Nabil, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rido Yahya atas informasinya dan selamat kembali bertugas teman-teman.